Laboratorium. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat bekerja. Dan dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan kata aslinya, yaitu tempat bekerja. Akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Ada beberapa pengertian laboratorium menurut para ahli, di antaranya yaitu menurut Purwodarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa laboratorium adalah tempat untuk melakukan percobaan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan laboran adalah orang yang bekerja di laboratorium. Selanjutnya, menurut Asidik, dalam Kamus Biologi, laboratorium adalah ruang kerja khusus untuk percobaan-percobaan ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan tertentu. Selanjutnya, menurut Rustaman, laboratorium adalah tempat percobaan dan penyelidikan dilakukan. Laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Hai guys, aku Rita Waidingsi, NIM A1C319020, Pendidikan Fisika Reguler, Angkatan 2019. Selanjutnya aku akan membahas tentang fungsi laboratorium IPA. Menurut Jauhar dan Hamiah, pada tahun 2015 menjelaskan secara umum fungsi laboratorium sekolah, yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Sedangkan fungsi laboratorium secara khusus sebagai berikut, yaitu alat atau tempat untuk menguatkan atau memberikan kepastian informasi, alat atau tempat untuk menentukan hubungan sebab akibat, alat atau tempat untuk membuktikan benar tidaknya atau verifikasi faktor-faktor atau gejala tertentu, alat atau tempat untuk mempraktekkan sesuatu yang diketahui, alat atau tempat untuk mengembangkan keterampilan, alat atau tempat untuk memberikan latihan, alat atau tempat untuk membentuk siswa belajar menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan masalah, dan juga alat atau tempat untuk melanjutkan atau melaksanakan penelitian perseorangan atau kelompok. Perencanaan laboratorium IPA. Menurut Arifin dan Barnawi tahun 2012, planning atau perencanaan merupakan proses memutuskan kegiatan apa, bagaimana melaksanakannya, kapan, dan oleh siapa. Perencanaan perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan tindakan sehingga menyebabkan kerugian bagi organisasi. A. Desain ruang laboratorium. Menurut Kertiasa 2006, bentuk ruang laboratorium siswa sebaiknya bujur sangkar. Bentuk bujur sangkar memungkinkan jarak antara guru dan siswa dapat lebih dekat, sehingga memudahkan kontak guru dan juga siswa. Nah, ketentuan daripada ruang laboratorium IPA menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yaitu rasio minimum ruang laboratorium IPA 2,4 meter kuadrat per peserta didik. Untuk rombongan belajar kurang dari 20 orang. Luas minimum ruang laboratoriumnya 48 meter kuadrat termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 meter kuadrat. Lebar minimum ruang laboratorium IPA yaitu 5 meter kuadrat. Menurut Kusmaji dan kawan-kawan pada tahun 2004, sebuah laboratorium dengan ukuran lantai seluas 100 meter kuadrat dapat digunakan oleh sekitar 40 siswa, dengan rasio setiap siswa menggunakan tempat seluas 2,5 meter kuadrat. Dari keseluruhan luas laboratorium, apabila kita lihat desain laboratorium menurut Kusmaji dan desain laboratorium menurut Permendiknas, persamaan dari keduanya adalah rasio setiap siswa dalam menggunakan tempat laboratorium lebih kurang sekitar 2,5 meter kuadrat. Selanjutnya, contoh daripada ruang denah laboratorium dapat Anda lihat di sini. Nah, pemakaian laboratorium hendaknya memiliki tata letak atau layout bangunan laboratorium. Bangunan laboratorium tidak sama dengan bangunan kelas. Dalam pembangunan laboratorium membutuhkan perencanaan dan pertimbangan yang matang, terutama dalam kesesuaian letaknya terhadap ruangan lain. Sebagai tempat pembelajaran ilmu pengetahuan alam, laboratorium membutuhkan beberapa fasilitas antara lain, yaitu A. Fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua pemakai laboratorium, contohnya penerangan,
ventilasi, air, bak cuci, aliran listrik, gas, dan yang B. Fasilitas khusus. Fasilitas khusus berupa peralatan mebelair, contohnya meja siswa, meja guru, kursi, papan tulis, lemari alat, lemari bahan, dan ruang timbang, lemari asam, perlengkapan P3K, pemadaman kebakaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perencanaan sarana prasarana laboratorium. Menurut Jauhar dan Hamiyah, perencanaan alat laboratorium harus sesuai dengan kondisi siswa dan jumlah siswa. Nah, peralatan laboratorium sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu peralatan khusus dan peralatan umum. Peralatan umum adalah perangkat yang dikelompokkan menurut segi pemakaiannya. Nah, yang pertama, perkakas seperti obeng, tang, pisau, catur, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada instrumen seperti basic meter, stopwatch, jangka sorong, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada alat gelas seperti tabung reaksi dan gelas kimia. Lalu yang keempat ada bagan seperti penampang melintang contohnya. Lalu yang kelima adalah model seperti model atom, model asin uap, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah peralatan khusus. Peralatan khusus adalah perangkat alat yang dikelompokkan berdasarkan keterkaitan dengan mata pelajaran dan perlakuan perawatannya, seperti mikroskop, komparator lingkungan, osiloskop, audiogenerator, neraca, dan lain-lain. Kebutuhan alat-alat ini agar disesuaikan dengan jumlah kelompok siswa, sehingga semua kelompok siswa dapat melakukan praktik dengan baik. Nah, selanjutnya adalah perencanaan inventarisasi perawatan biaya operasional dan bahan habis pakai. Dalam 1 tahun pelajaran, semua kebutuhan perawatan biaya operasional dan dana untuk belajar bahan habis pakai harus didata, diinventariskan, dan direncanakan secara tepat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan praktikum tidak terjadi kehabisan bahan. Seperti itu. Nama saya Resnalia, NIM A1C3190023. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan alat dan bahan. Perencanaan kegiatan laboratorium dapat dilakukan salah satunya melalui penyusunan program kerja tahunan. Program kerja ini dibuat pada awal tahun dan disusun dalam jangka 1 tahun. Program kerja tahunan ini digunakan sebagai pedoman kegiatan laboratorium yang meliputi 1. Pengelolaan anggaran. Penyusunan anggaran kegiatan laboratorium didasarkan pada evaluasi program tahun sebelumnya, sehingga berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan pada tahun sekarang dapat ditentukan dengan baik. Pengelolaan anggaran perlu dilakukan sesuai dengan tujuan awal laboratorium. Anggaran dapat digunakan untuk merancang penggunaan dana untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, serta perawatan laboratorium maupun mengcover biaya-biaya lainnya. Langkah-langkah berikut sangat bermanfaat untuk dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, cek semua persediaan alat dan bahan. Yang kedua, dengan bantuan guru senior dan asisten laboratorium, mintakan informasi mengenai A. Barang habis tahunan, B. Periode mana dari tahun ajaran, bahan yang habis tentu dibutuhkan untuk digunakan, C. Alat-alat yang mengalami kerusakan akut, D. Alat-alat baru yang dibutuhkan pada tahun ajaran yang akan datang, E. Alat dan bahan yang rusak atau hilang. Lalu yang ketiga yaitu mencari informasi proyeksi penerimaan siswa pada tahun ajaran yang akan datang. Keempat, pengecekan fasilitas laboratorium yang mencakup suplai air, listrik, gas, dan lain-lain. Lalu yang kelima, mengecek harga alat dan bahan pada saat ini dan memprediksi harga-harga tersebut pada tahun yang akan datang. Lalu yang keenam, berdasarkan informasi di atas dan di hasil konsultasi menyiapkan daftar kebutuhan untuk tahun yang akan datang. Daftar yang dibuat harus mencakup tipe alat, model, dan jumlah yang dibutuhkan. Secara umum, daftar kebutuhan meliputi A. Bahan habis, B. Gelas-gelas plastik dan logam. Lalu C. Spesimen untuk biologi dan preparat mikro. Lalu yang D ada ATK, E, dan lain-lain.
Yang ketujuh, yaitu mendiskusikan hal-hal penting dan kritis untuk menyiapkan kebutuhan alat atau bahan tersebut dengan melibatkan kepala sekolah dan guru senior. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dini. Baiklah, yang selanjutnya itu ada pengelolaan kegiatan baik reguler maupun non-reguler. Maksudnya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan 1 tahun ke depan harus sudah direncanakan secara matang. Sebagai contoh, dalam 1 tahun ada berapa kali praktikum, ada berapa kali pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, semua itu harus sudah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini terkait dengan kebutuhan bahan dan alat yang akan digunakan oleh laboratorium. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengelolaan peralatan dan bahan. Pengelolaan alat dan bahan praktikum meliputi kegiatan inventarisasi dan pengadaan. Rancangan pengadaan alat dan bahan untuk 1 tahun ke depan harus dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan. Ada tidaknya alat atau bahan praktikum dapat dimonitor atau dapat dilihat dari daftar inventarisasi yang dibuat. Dari daftar itu akan jelas terlihat bahan atau alat apa saja yang kurang, yang rusak, atau yang memerlukan perbaikan dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia ini meliputi rekrutmen dan program peningkatan kompetensi tenaga laboran dan teknisi. Nah, jika memang tidak ada tenaga laboran atau teknisi, perlu direncanakan kebutuhan tenaga tersebut. Tetapi jika ada, harus pula direncanakan program peningkatan kompetensi tenaga laboran tersebut dengan mengikut sertakan pada kegiatan pelatihan atau workshop pengelolaan laboratorium. Selain itu, perlu ditentukan juga dari mana gaji untuk tenaga laboran dan teknisi diambil. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.